Halo, perkenalkan nama saya Daniel Gilbert Octavianus Latuperisa. Saya dari kelas 10 MIPA akan mempresentasikan mengenai besaran fisika. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu besaran fisika. Besaran dalam ilmu fisika dikelompokkan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Ada 7 macam besaran pokok fisika yang memiliki satuan yang didefinisikan sendiri. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi kurung persegi. Besaran turunan tersusun dari satu atau lebih besaran pokok. Satuan besaran turunan tersusun dari besaran penyusunnya. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran menggunakan alat ukur dan suatu besaran tertentu. Proses mengukur sendiri melibatkan aktivitas membandingkan, menguji, atau mencoba, atau mengira nilai suatu besaran menggunakan alat ukur terhadap objek yang sedang diukur. Contoh proses mengukur yaitu seperti pengukuran massa sebuah batu akan melibatkan proses mengukur massa suatu batu menggunakan suatu alat ukur massa, misalnya timbangan, dan dengan satuan ukur tertentu, misalnya kilogram, dan proses mengukur massa batu tersebut akan melibatkan proses membandingkan massa batu yang sedang diukur dengan indikator yang ada dalam alat timbangan. Beberapa pemanfaatan besaran fisika dan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam melakukan jual beli sembako. Jika kita membeli beras, gula, dan lain-lain, kita pasti perlu menimbang massa dengan satuan kilogram ataupun gram. Yang kedua yaitu pertukangan. Misalnya dalam membuat pintu, kita perlu mengukur panjang dan lebar dengan meteran. Yang ketiga yaitu pembangunan rumah. Kita harus mengukur panjang dan lebar dengan satuan meter atau sentimeter supaya rumah dapat berdiri dengan baik dan sesuai. Yang terakhir yaitu pemantauan tumbuh kembang anak. Setiap bulan, balita ditimbang massanya dan diukur tinggi badannya untuk memantau perkembangan. Alasan saya memilih membuat proyek ini karena bersangkutan dengan waktu. Waktu adalah emas, jadi saya berencana membuat benda yang berkaitan dengan waktu seperti hourglass atau jam pasir ini. Membuat jam pasir ini juga cukup mudah bagi saya karena mudah mendapatkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hourglass atau jam pasir ini adalah 2 botol Eternal Plus karena memiliki tekstur plastik yang keras, lem tembak, solder, serta pasir dari pantai. Langkah pertama, gabungkan 2 tutup botol seperti berikut. Kemudian, lubangi kedua tutup botol dengan solder. Setelah itu, saya menyaring pasir supaya mendapatkan pasir yang lebih halus. Setelah itu, saya mengisi pasir yang telah disaring ke dalam botol. Isi pasir dalam botol hingga kira-kira mencapai setengah dari botol tersebut. Kemudian, sambungkan tutup botol yang masih kosong dengan tutup botol lain berbentuk terbalik. Tahan sebentar. Untuk kondisi yang seperti ini, yaitu pasirnya tidak turun, karena pasir yang kita gunakan belum sepenuhnya halus.
Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah memasak pasir tersebut. Kemungkinan pasir tidak jatuh dari lubang adalah karena pasir masih menggumpal atau masih basah. Oleh karena itu, pasir harus dipanaskan atau disangraikan secara merata agar tidak ada bagian pasir yang basah atau menggumpal. Setelah pasir dipanaskan, kita akan mendapatkan pasir yang lebih halus daripada pasir sebelumnya. Dan ini adalah hasil proyek yang telah saya buat, yaitu hourglass atau jam pasir. Selanjutnya adalah konsep pengukuran yang saya gunakan, yaitu saya akan mengukur kecepatan mengisi air bak dengan jam pasir, kemudian membandingkannya dengan stopwatch yang saya gunakan di HP saya. Ketika dibandingkan, kecepatan jam pasir yang turun dari sisi botol bagian atas ke sisi botol bagian bawah totalnya 1 menit 16 detik. Dan berikut adalah dokumentasinya. Itu pun tidak dapat mengisi 1/4 air di bak. Sekarang saya akan menjawab refleksi pribadi di dalam rubrik fisika yang telah disediakan. Yang pertama, bagian mana dari pengerjaan sumatif ini yang membuat kamu bertumbuh? Jelaskan. Karena proyek yang saya buat ini adalah hourglass atau jam pasir yang berkaitan dengan waktu, maka saya semakin mengingat untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, sebab waktu adalah emas. Yang kedua, bagaimana kamu dapat melihat bahwa dengan adanya konsep besaran fisika dan pengukuran dapat mendukung kesejahteraan bagi manusia? Besaran fisika sangat penting bagi kehidupan kami sehari-hari, karena besaran fisika bisa membuat pengukuran lebih presisi dan tepat. Bila tidak tepat, ini bisa berdampak pada hasil yang telah dibuat. Yang ketiga, apa kendala yang kamu alami saat menyelesaikan sumatif ini? Jelaskan. Tidak ada kendala yang cukup serius karena hanya saja belum mengerti beberapa bagian dari rubrik dengan baik, tetapi sudah dijelaskan dan telah dimengerti dengan baik. Yang terakhir, ajakan dan motivasi untuk terus belajar. Semangat belajar semuanya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Sekian dari presentasi saya hari ini, dan terima kasih.